kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu kami percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Kami Tuhan. percaya Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagiku. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari kita puji Tuhan kita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagiku. Kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima ya Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan,
kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari sekali lagi dari awal, naikkan ini sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, membawa pujian bagi-Mu. Kami baik-Mu yang kudus Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu kami terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita sembah dengan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan dari awal dengan senang hati. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja kami Tuhan, Engkau Raja yang berkuasa, Raja yang perkasa Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamat kami, Engkau penebus kami Tuhan. Sekarang bara-bara sandanamu, tempat kami berharap bersandar, berserah padamu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, namamu berkuasa, namamu yang ajaib Tuhan, nama yang perkasa, nama yang memberi kemenangan. Sekarang bara-bara sandanamu, hanya Kau Tuhan penolong kami. Dialah bahasa kulianamu. Sekarang bara-bara sandanamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan yang berkuasa. Dialah bahasa kulianamu. Sekarang bara sandanamu. Kuriala bahasa kurialamu. Yesus Tuhan yang berkuasa. Sekarang bara bahasa nanamu. Kuriala bahasa kurialamu. Haleluya. Kuriala bahasa nanamu. Haleluya. Ya hidup ada hari esok, sebab ya hidup ku tak gentar karena ku tahu, karena yang pedang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, katakan sama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar karena Tuhan yang
tegak pada hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menyatakan kasih dengan teratur mendoakan. Mari kita buka Alkitab kita kepada Filipi pasal 1. Kita akan baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama kedua ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Rasul Paulus memberitahu orang-orang percaya yang ada di kota Filipi bahwa ia mengasihi mereka.
Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Karena Paulus mengasihi orang-orang percaya di Filipi, maka ia bersyukur kepada Allah setiap kali mengingat mereka dan berdoa dengan penuh sukacita setiap kali berdoa untuk mereka. Dari sini kita belajar bahwa kita dapat menyatakan kasih dengan secara teratur mendoakan orang yang dikasihi. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu. Di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang mendoakan orang lain demi kasih kepada sesama. Salah satunya adalah Abraham. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Latar belakang kejadian ini adalah karena Abraham menyuruh Sarah mengaku bahwa dia adalah adik Abraham. Akibatnya Sarah dipinang oleh Abimelek untuk menjadi istrinya. Dan kembali Abraham menyerahkan istrinya untuk diperistri oleh orang lain. Karena takut Abraham kembali tidak berani mengaku bahwa Sarah adalah istrinya dan bukan adiknya. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Singkat cerita, karena campur tangan Tuhan, Abimelek mengembalikan Sarah istri Abraham. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Walau tadinya Abimelek bersalah kepada Abraham karena mengambil Sarah istri Abraham untuk menjadi istrinya, namun karena kasih kepada sesama, Abraham masih bersedia mendoakan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Di sini kita belajar bahwa kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan bersedia berdoa, memintakan berkat Tuhan untuk orang itu. Tokoh Alkitab yang lain yang mendoakan orang lain karena kasih adalah Ayub yang berdoa bagi sahabat-sahabatnya yang secara sadis menuduh Ayub berdosa ketika Ayub menderita kemalangan. Alkitab mengatakan bahwa Ayub adalah orang saleh, namun ia kehilangan semua harta dan semua anak-anaknya meninggal karena musibah dalam satu hari yang sama. Beberapa waktu kemudian Ayub juga jatuh sakit keras. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Alkitab tegas mengatakan bahwa iblislah yang menjadi sumber penderitaan dan kemalangan Ayub. Tetapi teman-teman Ayub menuduh bahwa Ayub ditimpa oleh kemalangan dan penderitaan karena dosa-dosanya. Tuduhan mereka begitu kejam sampai Ayub sempat menyebut mereka sebagai penghibur sialan kamu semua. Ayub seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pula. Walau demikian, Ayub tetap bersedia berdoa, memintakan berkat Tuhan untuk teman-temannya ini. Kita baca dalam firman Allah, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika Ayub bersedia memaafkan kesalahan teman-temannya dan memintakan berkat Tuhan untuk mereka, akibatnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan bersedia berdoa, memintakan berkat Tuhan untuk orang itu. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, Tuhan sudah melihatnya. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan bersedia berdoa, memintakan berkat Tuhan untuk orang itu. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Petrus salah menilai dirinya. Imannya tidaklah sekuat yang diperkirakannya. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia sampai 3 kali. Sebaliknya dari memperlakukan Petrus sebagai seorang calon pengkhianat, Yesus tetap mengasihi Petrus dan berdoa untuk Petrus. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu agar mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab mengingatkan bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bagaimanakah cara polisi mengenali uang palsu? Uang palsu ada banyak macam ragamnya dan terus berkembang. Salah satu cara terbaik untuk mengenali uang palsu adalah dengan melatih polisi untuk mengenali uang yang asli. Bila seorang polisi sangat tahu dan menguasai ciri-ciri uang asli, dia akan dengan mudah mengenali uang palsu bila ia berhadapan dengan salah satunya. Begitu pula, kita tidak perlu mempelajari ajaran sesat untuk tahu tentang kesesatannya. Kita cukup belajar firman Allah dan kebenarannya. Apabila tanpa sengaja kita berhadapan dengan ajaran sesat, kita akan tahu membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Tuhan Yesus berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Gereja di Galatia adalah gereja yang sedang diganggu oleh ajaran sesat. Ada yang memberitakan Injil yang berbeda dari Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Rasul Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus." Itu sebabnya Rasul Paulus menulis surat Galatia untuk mengingatkan mereka agar waspada dan jangan termakan oleh ajaran sesat. Selain mengajarkan firman Allah untuk menangkal ajaran sesat, Rasul Paulus juga berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di Galatia. Rasul Paulus berkata, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Rasul Paulus menggambarkan kesungguhan doanya untuk orang-orang percaya di Galatia seperti pergumulan seorang perempuan yang sedang sakit bersalin.
sama seperti seorang perempuan yang bergumul dengan sakit bersalin sampai akhirnya berhasil melahirkan seorang manusia baru ke dunia ini. Begitu pula Rasul Paulus bergumul dalam doa untuk orang-orang Kristen di Galatia sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam mereka. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu agar mereka jangan jatuh ke dalam perangkap ajaran sesat. Kita dapat mengetahui kadar kasih kita terhadap seseorang dari berapa sering kita mendoakan orang itu. Kita dapat mengetahui kadar kasih kita terhadap seseorang dari apakah kita mendoakan orang itu secara teratur ataukah hanya bila kebetulan ingat saja. Kita dapat mengetahui kadar kasih kita terhadap seseorang dari apa yang kita doakan untuk orang itu. Berapa seringkah kita berdoa untuk pasangan kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk anak-anak kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk orang tua kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk saudara-saudara kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk teman-teman kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk gereja kita? Berapa seringkah kita berdoa untuk sesama orang percaya? Berapa seringkah kita berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan? Dan apakah yang kita doakan untuk mereka? Kita dapat memakai ayat-ayat Alkitab untuk menolong kita. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Seperti memakai doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu dalam hidup orang yang saya sebutkan namanya ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga dalam hidup orang yang saya sebutkan namanya ini. Berikanlah kepada orang ini pada hari ini makanan mereka yang secukupnya. Dan ampunilah orang ini akan kesalahan mereka. Seperti mereka juga mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan janganlah membawa orang ini ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah mereka daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita juga dapat memakai ayat-ayat Alkitab untuk menolong kita. Berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Misalnya dengan memakai Mazmur yang terkenal seperti Mazmur Gembala, Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembala orang ini. Takkan kekurangan orang ini. Ia membaringkan orang ini di padang yang berumput hijau. Ia membimbing orang ini ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa orang ini. Ia menuntun orang ini di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun orang ini berjalan dalam lembah kekelaman, orang ini tidak takut bahaya sebab engkau beserta orang ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur orang ini. Engkau menyediakan hidangan bagi orang ini. Di hadapan lawan orang ini, engkau mengurapi kepala orang ini dengan minyak. Piala orang ini penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti orang ini seumur hidup orang ini. Dan orang ini akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Atau kita juga dapat memakai Mazmur pasal 118 ayat 17 berdoa untuk kesembuhan. Orang ini tidak akan mati tetapi hidup. Dan orang ini akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di belakang saya ada foto sampul buku 10 doa berdasarkan Alkitab. Anda dapat memakai buku 10 doa berdasarkan Alkitab ini untuk menolong Anda berdoa untuk orang-orang yang Anda kasihi. Buku ini dapat diunduh di alamat situs web seperti yang tertera di layar. Versi cetaknya dapat diminta ke nomor kontak gereja kami. Di dalam buku ini ada 10 doa yang dapat saudara ucapkan untuk mendoakan orang-orang yang saudara kasihi. Yang pertama, doa puji dan syukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara dapat memakai doa ini untuk mendoakan pertobatan orang-orang yang saudara inginkan bertobat. Lalu kemudian doa yang ketiga, saudara dapat memakai doa ketiga untuk mendoakan supaya orang yang saudara doakan itu sungguh-sungguh mengenal Allah.
Saudara dapat memakai doa yang keempat untuk mendoakan orang supaya mereka hidup suci. Saudara dapat memakai doa yang kelima, berdoa agar orang yang saudara doakan mengalami keberhasilan. Saudara dapat memakai doa yang keenam untuk memintakan pengampunan Tuhan untuk orang yang saudara doakan. Saudara dapat memakai doa yang ketujuh untuk memohon kesembuhan bagi orang yang saudara doakan. Dan saudara dapat memakai doa yang kedelapan untuk memohon perlindungan Tuhan bagi orang yang saudara doakan. Dan saudara dapat memakai doa yang kesembilan untuk memohon supaya orang yang saudara doakan mengalami kebahagiaan yang sejati. Dan tentu saudara dapat memakai doa yang ke-10, yaitu doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita dapat memakai doa-doa ini untuk secara teratur mendoakan orang-orang yang kita kasihi. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Sama katakan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. mari sekali lagi kita katakan, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku. Kau pegang Tuhan, Kau pegang hidupku
percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Kau harapan kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Segala mana-mana sadar, mari bersama katakan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, irialabasadato, kakaralabakusyai, kakaralabakusyai. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mau mentaati perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, kita akan bersedia mengampuni dan berdoa memintakan berkat Tuhan untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin saat ini kita teringat kepada suatu nama atau suatu wajah orang yang bersalah kepada kita. Mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus saya mengampuni orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mohon agar Bapa jangan menghukum orang ini untuk kejahatannya kepada saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mintakan berkat Tuhan untuk orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mohon agar Tuhan menyembuhkan segala luka batin di hati saya dan di hati orang ini. Irialamo, kakaralabafadato, kakaralabakusyai, kakaralabakusyai. Kasih bukan sekedar sebuah perasaan. Bila kita mengasihi seseorang, kita akan teratur berdoa untuk orang itu. Mari kita berdoa sekarang untuk orang-orang yang kita kasihi, agar mereka terhindar dari pencobaan dan terhindar dari ajaran dan gaya hidup sesat. Irialamo, kakaralabasadato, kakaralabakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon agar Bapa yang mulia itu memberikan kepada orang yang kami kasihi ini roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kami berdoa agar orang yang kami kasihi ini, Tuhan menjadikan mata hati orang yang kami kasihi ini terang, agar mereka mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi orang-orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan
dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah kau letakkan di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah kau berikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Irialamo kakaralabapadato kakaralabakushai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali dan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan. Nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak. Kami persilahkan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak untuk berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak dengan senang hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Apakah ada di antara kita ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri, mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus." Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan semua anak-anak. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Dan silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan semua anak-anak. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku
Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kami mohon agar Roh Kudus menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang ada masalah dalam rumah tangganya. Tolong Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa selesaikan sekolah, bisa selesaikan kuliah. Anak yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan berikan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang sakit Tuhan sembuhkan, hati luka Tuhan balut. Yang dalam kesulitan keuangan Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah untuk mencukupkan segala keperluan anak-anak Tuhan. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya, kiranya Tuhan bertindak menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya amin. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara kita yang ingin membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2023 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu.
Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila Anda ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Tuhan, namamu selalu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All
di 0811633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 0811633737. Tuhan Yesus memberkati.